Halo jemaat yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang sehat. Bapak sekalian, pada pagi hari ini, sekalipun kita mungkin belum bisa beribadah secara tatap muka langsung, tapi saya berharap kita tetap punya kerinduan yang sama, tetap semangat. Saya berharap kita sudah bangun, tidak mengantuk lagi, dan kita siap untuk mendengar apa yang Tuhan ingin bicara kepada setiap kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita pusatkan pendengaran dan juga terlebih hati serta pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satukan hati kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami terus mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, sekalipun tengah keterbatasan di tengah pandemi ini, tapi Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu pada pagi hari ini, agar setiap kami boleh sungguh-sungguh belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Singkapkan mata setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh memandang keajaiban dari firman-Mu, dan hidup kami boleh diubahkan melaluinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah Allah Roh Kudus yang boleh memakai dan memampukan di dalam segala keterbatasannya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Lalu sekalian, sepanjang bulan Juni ini kita terus diperlengkapi untuk belajar tentang gereja. Pada minggu yang pertama kita sudah belajar bagaimana gereja dapat tetap berdiri secara kokoh, sekalipun di tengah goncangan. Pada minggu yang kedua kita belajar apakah esensi dan juga tantangan gereja itu. Dan minggu yang lalu kita sama-sama belajar mengenai konsep yang benar tentang gereja sebagai keluarga, gereja sebagai komunitas, dan juga gereja sebagai organisasi di dalam Tuhan. Terus kalian, di dalam minggu yang terakhir di bulan Juni ini, saya juga akan meneruskan tema pelajaran kita mengenai gereja. Apa yang Tuhan mau kita semua belajar sebagai jemaat gerejanya? Gereja seperti apa yang Tuhan kehendaki? Dan gereja seperti apakah yang menyenangkan hati Tuhan? Pada saat ini saya mau mengajak setiap kita untuk mengambil Alkitab kita, dan kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau sama-sama menyimak satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu, kitab terakhir yang ada dalam Alkitab ini. Intro sedikit mengenai bagian yang akan sama-sama kita baca. Di bagian awal kitab Wahyu, khususnya pada pasal 2 dan 3, pasal ini merupakan satu catatan Rasul Yohanes yang ia tulis pada waktu ia mendapat penglihatan ketika ia berada di pembuangan di Pulau Patmos. Ia mencatat ada 7 buah surat yang Tuhan berikan kepada gereja-gerejanya. Dan bagi masing-masing gereja Tuhan katakan, aku tahu pekerjaanmu. Dan kemudian kepada masing-masing gereja tersebut diberikan pujian ataupun kritikan. Dan pada bagian yang pada pagi hari ini kita akan sama-sama baca, ini adalah surat kelima yang ditujukan untuk gereja Tuhan, untuk jemaatnya di kota Sardis. Apakah pesan Allah bagi gereja di kota Sardis ini? Nah, sama-sama kita memperhatikan ya. Kita mau buka di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Wahyu 3, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua, seraya kita bersama boleh sama-sama memperhatikannya. Wahyu 3, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih,
karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Sampai demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Terus kalian, kalau saya boleh bertanya, pernahkah kita membeli satu barang karena kita melihat reviewnya yang bagus, tapi pas barang itu sampai, kita kecewa. Karena ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan review yang ada. Atau mungkin ada di antara kita yang pernah pergi ke satu restoran, tempat makan tertentu, atau mungkin tempat wisata tertentu yang kata orang sih, tempatnya tuh bagus, punya review yang bagus, punya reputasi yang bagus. Tapi pada waktu kita datang, waktu kita coba mencicipi makanannya, wah kayaknya tesnya biasa aja tuh ya. Kayaknya enakan makanan di rumah malah ya. Atau mungkin ketika kita datang ke satu tempat tertentu, kita melihat, oh katanya bagus, tapi tempatnya kok udah nggak terawat gini ya. Rasanya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Jadi sekalian, pernahkah kita mengalami hal tersebut? Bapak Ibu, pernahkah kita menemukan satu keadaan yang ternyata berbeda jauh dengan reputasi ataupun review yang ada? Bapak Ibu, kalau kita coba merenungkan dan melihat bagaimana keadaan kekristenan jemaat di kota Sardis ini, tampaknya hal itulah yang terjadi. Di dalam isi suratnya, Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai pemilik ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang yang mewakili jemaat Tuhan, ia mengatakan, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Sebagaimana yang kita sama-sama bisa lihat di ayat yang pertama. Bapak Ibu, ini sungguh-sungguh betul adalah suatu teguran yang begitu keras dari Tuhan. Dikatakan bahwa jemaat di kota Sardis ini, mereka mungkin betul memiliki satu reputasi yang baik sebagai jemaat yang hidup. Mungkin gerejanya masih aktif, ada begitu banyak pelayanan yang dilakukan, persekutuan yang dilakukan, dan juga mungkin jumlah jemaatnya masih cukup besar. Tapi sesungguhnya sudah tidak ada lagi kehidupan rohani yang sungguh-sungguh ditemukan oleh Allah di tengah jemaat di Sardis. Sekalipun mereka memiliki review, memiliki reputasi yang baik di hadapan manusia, tapi tidak demikian di hadapan Tuhan. Tuhan katakan apa, Bapak Ibu sekalian? Tuhan katakan mereka sudah mati. Di dalam Perjanjian Baru, istilah mati ini biasanya digunakan untuk menggambarkan kehidupan rohani yang sudah mati. Kehidupan orang yang hidup di dalam dosa. Sekalian, hal ini yang tampaknya terjadi di dalam kehidupan jemaat di kota Sardis. Secara lahiriah, di mata manusia, mungkin mereka tampaknya kelihatan baik-baik saja secara kehidupan gereja. Mereka masih terlihat rohani, tetap menjalankan berbagai rutinitas kekristenan yang ada. Tapi, Bapak sekalian, ternyata di hadapan Tuhan, kehidupan gereja mereka telah mati. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya ditemukan. Kegiatan gereja yang mereka lakukan seolah-olah hanya sekedar rutinitas belaka saja sebagai orang Kristen. Tetapi sikap dan juga perbuatan mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Dan bahkan hati mereka sudah jauh dari Tuhan. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengenal sedikit lebih banyak tentang latar belakang kota Sardis ini, kota ini sebetulnya adalah salah satu kota yang bisa dikatakan kota yang makmur pada masa itu. Penduduk kota Sardis hidup dengan kemakmuran oleh karena kekayaan alamnya yang begitu luar biasa berupa emas, Bapak sekalian. Dan tidak terkecuali jemaat Kristen yang ada di kota Sardis pun mereka juga sama dengan penduduk lainnya, mereka turut merasakan kemakmuran yang ada di kota Sardis. Secara kekristenan, Bapak sekalian, jemaat Sardis ini juga dikatakan sebagai satu jemaat yang keadaannya cukup baik, cukup enak ya. Karena tidak seperti keadaan jemaat yang ada di daerah lainnya pada saat itu.
Mungkin jemaat lainnya menghadapi berbagai tekanan, menghadapi penganiayaan, dan juga mungkin berhadapan dengan ajaran sesat. Tetapi orang Kristen di kota Sardis ini cukup dihargai keberadaannya di kota itu. Dan mereka bisa dapat tetap hidup dengan damai, berdampingan dengan orang-orang yang mungkin berbeda kepercayaan di kota itu. Namun Bapak Ibu sekalian, sayangnya segala keamanan, kenyamanan, dan juga kemakmuran yang ada bukannya menolong pertumbuhan iman dan juga gereja mereka menjadi semakin lebih baik lagi, tapi sebaliknya malah membuat mereka mulai lengah, mulai tertidur perlahan-lahan, dan tidak berjaga-jaga lagi. Di kalangan sebagian jemaat di kota Sardis, kita bisa melihat ya, kalau melihat ayat yang keempat, di sana kita bisa melihat bahwa dikatakan sebagian jemaat di kota Sardis, mereka didapati malah hidup terpengaruh oleh kehidupan dunia yang ada. Mereka tidak mempergunakan kesempatan hidup kenyamanan mereka yang ada itu untuk boleh mensupport pertumbuhan rohani mereka yang lebih sungguh lagi. Bahkan mungkin di tengah segala kenyamanan kehidupan yang ada, mereka sebagian orang percaya ini, mereka malah asik dan lengah menikmati segala kenyamanan yang ada. Mereka mungkin mulai sibuk dengan berbagai kehidupan pribadi mereka, sehingga waktu untuk Tuhan pun akhirnya terlantar. Atau mungkin lebih parahnya tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena nggak sempat. Mereka udah sibuk dengan kehidupan mereka yang nyaman itu. Akhirnya, Bapak sekalian, Tuhan pun tidak lagi menjadi pusat kehidupan mereka. Ya, secara kerohanian mungkin mereka tetap aktif berada di gereja, tiap minggu tetap datang ibadah di gereja. Mereka tetap masih terlibat di pelayanan-pelayanan mereka. Mereka masih setia kasih sumbangsi persembahan ke gereja. Masih visitasi jemaat. Pokoknya mereka masih terlibat secara aktif di tengah kehidupan gerejawi pada saat itu. Tetapi sekalian ironisnya, hati mereka tidak ada betul-betul di sana. Seolah-olah segala apa yang mereka lakukan itu hanya rutinitas saja. Walaupun mereka hidup sebagai seorang Kristen pada umumnya, tapi sepertinya mereka mati secara rohani. Bagaikan orang-orang yang hanya Kristen secara KTP saja. Terus kalian, mereka mati. Karena apa? Karena sungguhnya, sekalipun mereka aktif di dalam kehidupan rohani mereka dari tampak luar, tetapi kehidupan mereka secara rohani dengan Allah, hubungan pribadi mereka dengan Allah, sang kepala gerejanya itu sudah mati. Dan inilah yang membuat hati Allah begitu sedih, sekaligus marah melihat keadaan gerejanya, melihat keadaan jemaatnya. Kepada gereja di Sardis, Allah mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Bapak Ibu, kata pekerjaan di sini kemungkinan besar mengacu pada satu tindakan pelayanan, kesetiaan, kasih, iman, dan juga kesungguhan mereka dalam melakukan firman Tuhan. Ibu, Alkitab memang tidak menjelaskan secara detail tentang apa sih pekerjaan yang jemaat di Sardis ini lakukan. Tetapi kita mungkin bisa menduga ada pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan mungkin dari luarnya, dari tampak luar kelihatannya bagus, atau mungkin juga ada kegiatan atau pekerjaan tertentu yang memang secara terang-terangan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yang pasti adalah di hadapan manusia, jemaat Sardis ini tampaknya berhasil untuk memiliki satu reputasi sebagai satu jemaat Tuhan yang hidup lewat pelayanan, melalui pekerjaan yang mereka lakukan di dalam gereja Tuhan. Akan tetapi realitas yang sesungguhnya di dalam diri mereka adalah hati mereka telah mati. Terus kalian, bagi Tuhan yang terpenting itu bukan apa yang tampak di luar, tetapi apa yang di dalam. Sehingga sekalipun jemaat ini masih terus menjalankan berbagai pelayanan, persekutuan, kegiatan rohaninya, bahkan tampak begitu bagus dari luar. Tapi Bapak Ibu, ketika Tuhan meniliknya, dan Dia menemukan semua itu dilakukan tanpa kesungguhan, tanpa kasih yang betul di hadapan Allah. Di ayatnya yang ke-2b, Ia katakan,
tidak ada satupun dari pekerjaanmu Tuhan dapati sempurna di hadapan Allahku. Terus kalian, sungguh semua pekerjaan rohani yang mereka lakukan tidak ada yang memuaskan hati Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita merenungkan tentang keadaan yang terjadi di tengah umat Tuhan di Sardis ini, saya rasa pesan yang disampaikan ini adalah pesan yang begitu penting sekali untuk kita juga renungkan pada hari ini. Rasanya tidak dapat dipungkiri, Bapak sekalian, ketika kita melihat kondisi gereja pada saat ini, apalagi yang terjadi di tengah pandemi saat ini, kita begitu terbatas, ibadah dilakukan hanya secara online. Bapak sekalian, mungkin ada di antara kita yang mulai merasa jenuh, merasa bosan, merasa hampa dan dingin dengan kehidupan rohani kita. Terus kalian kita akhirnya melakukan semua itu, mengikuti ibadah hanya sebatas rutinitas belaka. Kita mulai kehilangan hati yang sungguh-sungguh merindukan Allah. Ataupun Bapak sekalian, ketika kehidupan berjemaat kita antara satu dengan yang lainnya menjadi lebih jarang untuk ketemu. Mungkin kita jadi mulai lupa, kita mulai nggak tahu, kabar si A gimana ya, kabar si B gimana ya. Karena kita mulai jarang bertemu satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya kasih kita, caring kita antara satu dengan yang lainnya mulai akhirnya redup. Kita akhirnya mulai hidup satu dengan yang lainnya secara individualis. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak berhati-hati, sungguh sangat mungkin sekali gereja di masa saat ini pun terjatuh. Jadi gereja yang hidup yang hidup tapi sesungguhnya mati. Sama seperti gereja di Sardis. Bapak sekalian, betul sih, gerejanya masih ada, belum tutup. Ibadah online masih terus dijalankan, ada banyak ibadah, bukan cuma ibadah minggu, bahkan mungkin banyak persekutuan ini dan itu. Sekalian, tetapi kalau semua itu dilakukan tanpa hati yang sungguh, tetapi jika semua itu dilakukan tetap tanpa kehidupan rohani yang sungguh-sungguh diubahkan, tidak ada lagi kasih di antara jemaat. Semangat melayani Tuhan mulai merosot, bahkan mungkin kerinduan akan Allah pun sudah tidak ada lagi. Bapak sekalian, sehingga sekalipun masih banyak pelayanan dan program-program yang dilakukan, namun tidak ada satupun yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Karena senternya, pusatnya, fokusnya bukan lagi tertuju pada Tuhan. Dan Tuhan katakan, itu semua tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Terus sekalian, wah betapa mengerikannya Bapak Ibu kalau itu yang terjadi. Tapi Bapak Ibu, sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah punya kasih yang begitu besar. Tuhan masih sayang dengan gerejanya. Tuhan memberi teguran. Tuhan juga memberi teguran kepada gereja di Sardis ini. Ibu, melalui firman Tuhan yang kita sudah baca dan renungkan, kita bisa melihat paling tidak, setidaknya ada 2 peringatan yang Allah berikan kepada jemaat Sardis di Sardis, dan hal ini juga menjadi perenungan yang kita bisa renungkan pada hari ini. Di tengah keadaan gereja yang seperti zombie ini, hidup tapi mati, Tuhan berfirman, bangun dan kuatkanlah. Tuhan suruh mereka untuk bangun dan menguatkan apa yang masih bisa dikuatkan, yang hampir mati ini. Itulah yang menjadi peringatan, teguran Tuhan yang pertama. Dan yang kedua, Allah berkata, bertobatlah. Sekalian, mari sama-sama kita merenungkan lebih jauh tentang kedua hal ini. Peringatan yang pertama, sebagaimana yang kita bisa lihat di ayatnya yang kedua, Allah katakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah mati. Bapak Ibu, pada bagian ini kita bisa melihat setidaknya ada 2 kata kerja yang digunakan, yaitu bangunlah dan kuatkanlah. Perintah yang pertama yang diberikan adalah bangunlah atau waspadalah
Di dalam terjemahan King James Version dituliskan be watchful. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata ini, bangunlah. Sebenarnya kalau kita ingat, bukankah ini juga adalah pesan yang sama yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid-murid pada waktu ia berdoa di Taman Getsemani. Ia berkata kepada para murid-murid untuk bangunlah, berjaga-jagalah, dan berdoalah. Dan pesan yang sama juga, Bapak Ibu sekalian, Allah peruntukkan bagi gerejanya, bagi setiap kita. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita sungguh-sungguh berjaga-jaga. Dan berjaga-jaga di sini bukan hanya cuma sekali atau 2 kali, tetapi Allah mau kita melakukan hal ini, berjaga-jaga ini secara terus-menerus. Terus kalian, Allah mau jemaat Tuhan terus-menerus bangun, berjaga-jaga dan waspada. Jangan tertidur dan lama-kelamaan jadi mati. Tuhan ingin kita senantiasa sadar dan waspada. Supaya kita jangan dengan mudah diserang dengan segala tipu daya yang dilakukan oleh iblis, melalui ketakutan ataupun kesibukan ataupun keraguan kita akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan. Tapi mari, Tuhan sudah ingatkan kita untuk mari kita jadi jemaat yang sungguh-sungguh, memberikan hati kita, memberikan hidup kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari tetap jaga fokus kita di hadapan Tuhan. Sekalian yang selanjutnya, Tuhan juga berkata, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati itu. Bapak Ibu, beberapa penafsir setuju bahwa kalimat ini tampaknya mengacu pada hal-hal rohani yang sebetulnya masih dimiliki oleh jemaat Sardis gitu ya. Di tengah banyak rutinitas yang kerohanian yang mereka lakukan, ada hal-hal yang masih tersisa. Ya, sisa-sisa kesungguhan mereka, kasih, iman, dan juga semangat mereka kepada Allah. Semuanya itu Allah katakan, ayo kobarkan kembali. Karena apa? Karena apabila tidak, maka makin lama semuanya itu akan mati dan tidak tersisa sedikit pun. Lalu sekalian, biasanya setahu saya ya, orang-orang tentu tidak suka dengan yang namanya sisa-sisa. Ya betul ya? Tentu setiap kita nggak mau dikasih makanan yang sisa-sisa. Tentu setiap kita nggak mau dikasih waktu yang sisa, perhatian yang sisa. Tentu nggak ada yang mau ya dikasih yang sisa. Bapak sekalian, dalam hal kerohanian kita pun bisa punya yang sisa. Sisa iman kita. Sisa kasih yang tersisa untuk Tuhan. Karena mungkin begitu banyak tergerus oleh masalah ataupun ketakutan yang bertubi-tubi dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang begitu ajaib dan penuh kasih. Ia katakan, ayo masih sekalipun ini sisa, tetapi ayo sekalipun masih ini sisa, ayo bangkit dan bangun. Ia berkuasa untuk mengobarkan kembali apa yang sisa ini. Sekalipun ini sisa yang ada pada kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, Allah tidak membuang itu. Ia katakan, ayo kuatkanlah yang sisa ini. Bapak Ibu sekalian, Allah kita adalah Allah yang begitu ajaib. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang tidak membuang apa yang sisa. Tetapi ia berkuasa untuk mengubahkan, membangkitkan apa yang sisa ini. Bapak Ibu, apakah di antara kita ada yang sedang berada dalam kondisi yang Tuhan, aku cuma punya yang sisa-sisa ini, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita cuma punya yang sisa-sisa ini, karena begitu banyaknya cobaan, masalah yang menggerus kasih dan iman percaya kita kepada Tuhan. Tapi minta datang kepada Tuhan Yesus, supaya ia bakar dan ubahkan kembali. Dan biarlah Roh Kudus yang satu-satunya yang sanggup membakar kembali yang sisa-sisa itu menjadi nyala api yang besar. Dia bekerja sungguh-sungguh dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu sekalian, untuk itu kita perlu untuk terus dengar apa yang Tuhan juga beritahu kepada kita. Untuk kita boleh turuti, kita boleh obey, dan kita boleh
melakukan terus pertobatan sebagaimana yang Tuhan juga perintahkan sebagai peringatannya yang kedua yang kita bisa baca di ayatnya yang ketiga. Katanya apa? Dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Bapak sekalian, banyak para ahli yang berpendapat bahwa jemaat di Sardis ini sebetulnya adalah jemaat yang didirikan oleh orang-orang percaya yang datang dari berbagai tempat pada hari Pentakosta di Yerusalem. Dan orang-orang percaya ini mulai kembali ke daerah mereka masing-masing dan kemudian membawa Injil itu masuk kepada bangsa-bangsa yang lain, termasuk juga diantaranya ke kota Sardis yang berada di Asia Kecil ini. Terus kalian seperti halnya jemaat yang lain, seperti contohnya jemaat Efesus, ketika mereka baru menerima Injil, jemaat Sardis ini mungkin juga punya hati yang begitu antusias untuk hidup bagi Kristus. Mereka punya kasih yang mula-mula, yang masih panas, yang masih hangat untuk mereka boleh hidup bersemangat, hidup benar bagi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, lama-kelamaan semuanya itu menjadi dingin. Dan bahkan lebih daripada itu, jemaat Sardis ini mengalami kondisi yang lebih buruk dari jemaat Efesus. Kalau jemaat Efesus dikatakan mereka akhirnya menjadi dingin, tapi jemaat di Sardis ini dikatakan apa? Mereka mati di dalam kehidupan kerohanian mereka. Bapak Ibu, seperti sudah saya jelaskan tadi di awal, sebetulnya di dalam jemaat Sardis ini tidak ada nabi atau pengajaran palsu seperti yang terdapat di dalam jemaat Efesus, Pergamus, Tiatira, dan Philadelphia. Mereka juga tidak mengalami tantangan-tantangan dari luar seperti penganiayaan ataupun kesusahan-kesusahan yang lain. Tetapi mereka hidup dengan sangat nyaman dan makmur. Tapi sayangnya Bapak Ibu sekalian, kenyamanan dan kemakmuran ini justru menggerogoti kehidupan mereka tanpa mereka sadari. Sehingga pada akhirnya mereka pun ditemukan mati secara rohani. Mereka tidak lagi mengingat akan anugerah keselamatan, yaitu Injil yang mereka terima. Jemaat ini mulai meninggalkan pengajaran firman para rasul-rasul, para hamba-hamba Tuhan yang telah mereka dengar. Oleh karena itu, pada bagian firman Tuhan yang kita baca, Tuhan memperingati mereka. Tuhan memerintahkan jemaat di kota Sardis ini untuk mengingat kembali bagaimana mereka telah menerima dan mendengar Injil. Tuhan menegur mereka untuk menurutinya kembali dalam kehidupan mereka dan segera bertobat. Tuhan berkata, ayo ingat kembali bagaimana engkau telah menerima dan mendengar Injil itu. Turutilah, bukan cuma mendengar, tapi turutilah, obey, dan bertobatlah. Repent. Bapak Ibu, panggilan bertobat ini ternyata bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk orang-orang yang sudah mengenal Kristus yang ada di dalam gerejanya. Panggilan bertobat ini juga diserukan untuk gerejanya. Terus kalian, kita perlu hidup di dalam pertobatan hari demi hari. Jangan tinggalkan pengajaran firman yang betul itu. Tetapi ingatlah bagaimana Kristus telah disalib untuk menebus dosa setiap kita ketika kita masih berdosa. Dan ketika kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, jangan lupakan itu. Jangan menganggap anugerah Tuhan sebagai anugerah yang murah dan biasa saja. Tetapi hidupilah dengan satu ucapan syukur, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan perintahkan kepada gereja di Sardis untuk bertobat. Apa itu bertobat? Sekalian, bertobat itu artinya datang pada Allah, mengakui dosa dan kesalahan, pelanggaran kita kepada Tuhan. Tinggalkan hal-hal yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Hal-hal yang kita lakukan yang menyedihkan Tuhan. Tinggalkanlah segala fokus yang tertuju pada diri sendiri. Tapi mari bertobat. Kembali alihkan fokusmu kepada Tuhan. Sekalian, perintah ini bukan hanya ditujukan bagi gereja di Sardis, tetapi perintah untuk bertobat ini juga terus digaungkan
diberitakan untuk gereja-gereja pada saat ini, termasuk juga kepada gereja kita. Ini adalah yang Tuhan mau. Tuhan mau sebelum ia datang yang kedua kalinya. Selama masih ada kesempatan, ia mau setiap kita jemaatnya, gerejanya hidup terus-menerus di dalam pertobatan yang serius di hadapan Tuhan. Sebab apa? Sebab ketika suatu hari nanti mempelai pria Kristus itu sendiri datang. Dan jika pada waktu itu kita tidak bangun, kita tidak ditemukan sadar akan kedatangannya, terus kalian, kita akan celaka. Sama seperti 5 orang gadis bodoh yang dikatakan mereka tidak berjaga-jaga menantikan kedatangan mempelai prianya. Dan akhirnya mereka pun dicampakkan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar renungan firman Tuhan hari ini, saya sadar ketika membaca satu bagian firman Tuhan yang cukup keras, mendapat teguran itu tentu tidak pernah enak. Tapi Bapak Ibu, saya yakin, sekalipun ini teguran yang keras, tapi saya yakin ini Tuhan berikan karena Allah begitu mengasihi umatnya. Allah begitu mengasihi gerejanya. Maka dari itu, selama masih ada kesempatan, Allah terus memperingatkan dan memberikan teguran untuk ayo bangun, berjaga-jaga, bersiap siaga, bertobat, dan terus hidup, jaga kehidupan yang benar di hadapan Allah sampai pada hari ia datang kembali. Tuhan tidak mau kita jemaat, umat kesayangannya akhirnya binasa dan terpisah dari Dia. Sebab itulah alasan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia mati di atas kayu salib supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Dia. Lalu sekalian, Allah begitu mengasihi setiap kita. Dan Ia mau kita, umatnya, gerejanya, terus hidup, berjaga-jaga, bangun dan bertobat. Lalu sekalian, kalau kita melanjutkan bacaan Alkitab kita dari di ayatnya yang keempat, yang kelima, di sana juga Allah berbicara mengenai mereka, jemaatnya yang menang. Ayat yang kelima dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa yang menang, Tuhan bilang akan hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan akan pakaikan jubah putih kepadanya, satu jubah kebenaran. Dan tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kesedihan. Terus kalian, ternyata Tuhan tahu di dalam setiap gerejanya, sekalipun di dalam ketidaksetiaan jemaatnya, tetapi Tuhan tahu, Tuhan melihat masih ada orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Firman Tuhan pada ayat yang keempat menyebut mereka dengan orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Dengan kata lain, mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan kehidupan iman Kristen mereka dengan kompromi sama dunia ini. Terus kalian, Tuhan bisa lihat ada beberapa orang-orang yang di antara jemaatnya ini yang tetap hidup betul-betul mengikut Tuhan. Masih ada kok mereka yang hidup tidak kompromi dengan dunia. Dan mereka hidup sungguh-sungguh mengikut Kristus. Walaupun mereka harus pikul salib menyangkal diri bagi Yesus. Tapi mereka mau hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dan kepada orang-orang seperti itulah Tuhan berkenan. Orang-orang yang setia sampai bertemu dengan Tuhan. Terjemahan ESV menyebut orang-orang itu dengan sebutan the one who conquers. Orang-orang yang berhasil menang, bukan yang dikalahkan oleh dunia ini, tapi mereka yang berhasil untuk menang, mengalahkan dunia ini. Dan siapakah mereka yang dapat berhasil menang, mengalahkan dunia ini? Bapak-Ibu sekalian, di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat sampai yang kelima dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah
mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu, bukan siapa yang kuat dan hebat, bukan siapa yang paling rajin melayani Tuhan, tapi mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita gak akan pernah bisa mengalahkan segala cobaan, godaan, dan tantangan dunia ini. Kita berusaha kuat sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa sendiri. Bapak Ibu, kita perlu Allah Roh Kudus yang menolong setiap kita. Kita butuh meminta pertolongan Tuhan untuk menguatkan hidup setiap kita. Kita betul-betul tidak mungkin bisa untuk mengalahkan dengan kekuatan kita sendiri. Hanya Tuhan yang sanggup dan memampukan kita untuk tetap hidup taat, hidup setia di dalam perjalanan kita mengiring Dia. Kita perlu untuk terus dikuatkan di dalam Tuhan. Bukan yang lain, tapi dalam Tuhan. Di dalam iman yang Tuhan anugerahkan untuk setiap kita. Yang Ia berikan kepada setiap kita supaya kita boleh dimampukan hidup terus-menerus kuat di dalam iman kepada Dia. Hidup setia seraya kita mengarahkan pandangan kita kepada Dia, Tuhan kita. Dan sekalian, itu bukan berarti kita nggak ada kesengsaraan dalam hidup ini. Bukan berarti ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan nggak akan ada masalah. Bukan berarti seperti itu. Tapi kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, waktu mata kita tertuju pada Tuhan, kita tidak akan gampang untuk terpengaruh oleh dunia ini. Oleh segala kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi justru ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita boleh terus dikuatkan. Bapak Ibu, satu kerinduan Tuhan Yesus bagi jemaat di Sardis, dan juga kerinduannya bagi kita hari ini adalah, mari stop jadi gereja yang cuma sekedar ada aja, dan melakukan berbagai kegiatan rutinitas gerejawi. Bapak Ibu, mari kita ingat bahwa rencana Tuhan itu begitu besar bagi gerejanya. Bukan cuma supaya gereja itu ada dan keep going begitu saja melakukan berbagai rutinitas yang ada. Betul, kita masih butuh ke gereja, kita butuh melayani sesama, kita butuh mendengar firman Tuhan, kita butuh mengunjungi orang yang sakit dan lemah tubuh, kita butuh untuk tetap memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya. Kita butuh melakukan semuanya itu dan semuanya itu baik. Itu semua adalah misi dari Tuhan untuk gerejanya. Tapi Bapak Ibu, jangan sampai Tuhan Yesus melihat kita, menilai kita hanya sebagai gereja zombie yang hidup tapi mati. Karena apa? Karena kita terlalu fokus pada hal-hal yang nampak di luar, tapi kita lupa untuk fokus pada apa yang di dalam. Adakah hati kita melakukan segala sesuatu pelayanan itu betul-betul untuk Tuhan? Jangan sampai pusat pelayanan kita, pusat apa yang segala yang kita lakukan sebetulnya hanya tertuju pada diri kita sendiri. Tapi mari kita pusatkan kepada Tuhan. Biarlah semua yang kita kerjakan itu baik besar maupun kecil, kita kerjakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, melalui surat kepada jemaat di Sardis, Tuhan mau mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan itu tahu, Dia tahu segala apa yang kita kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita juga tahu Tuhan itu begitu sayang sama gerejanya, sama umatnya, sama jemaatnya. Maka dari itu Tuhan mau ingatin setiap kita untuk tetap bangun, tetap waspada dan berjaga-jaga. Dan Tuhan mau ingatkan juga untuk setiap kita, gerejanya, untuk terus dengar firman-Nya yang sungguh. Dan bukan cuma dengar, tetapi obey, turuti itu. Dan hiduplah di dalam pertobatan yang terus merindukan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang juga adalah bagian dari tubuh Kristus gerejanya? Mari kita sama-sama menguji diri setiap kita.
menguji bagaimana kehidupan gereja kita. Apakah kita sedang tertidur? Kalau kita tertidur, Tuhan katakan, bangun. Waspadalah, berjaga-jagalah. Kalau kita bangun, Tuhan bilang, kuatkan, jangan sampai mati. Mari, bangunlah gereja Tuhan, berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Mari, hai umat Tuhan, jemaatnya, mari kita terus jaga kehidupan kita, hidup benar di hadapan Tuhan. Terus setia sampai Kristus, sang mempelai pria itu datang. Dan ia menjumpai kita setia. Amin. Mari bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Karena kasih-Mu begitu besar untuk gereja-Mu, untuk setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu. Saya bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang terus diberitakan, mengingatkan setiap kami. Tuhan, hari ini kami boleh belajar bagaimana Tuhan mau kami sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan untuk terus hidup awake, berjaga-jaga, dan terus hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami karena kami sadar kekuatan kami yang memampukan kami untuk bisa melakukan semua itu hanyalah Engkau sendiri. Tuhan, tolong kami, baik gereja-Mu, baik diri setiap kami jemaat-Mu. Tolong kami supaya kami boleh terus hidup berjaga-jaga dan juga hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk boleh terus hidup menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami. Amin.